Perkenalkan, nama saya Lorenza Mida, NIM 0521051125. Saya di sini untuk mengerjakan tugas praktik peradilan perdata tentang rekaman simulasi tentang prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Budi dan Tuan Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lorenza Mida. Saya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat, yaitu Tuan Andi, dalam perkara prestasi perjanjian jual beli tanah antara penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi. Pada rekaman simulasi ini, saya akan menjelaskan tentang duduk perkara permasalahannya, menyampaikan posita dan petitium gugatan, menjalankan simulasi proses persidangan mulai dari mediasi, pembacaan gugatan, replik, dan pemeriksaan saksi. Mengajukan argumentasi hukum untuk membuktikan adanya prestasi yang dilakukan oleh tergugat Tuan Budi. Yang pertama, menjelaskan tentang duduk perkara. Perkara ini berawal dari perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi. Para pihak sepakat bahwa tanah seluas 1000 meter persegi yang berada di Kecamatan Cisarua, Bogor, dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 300 juta rupiah pada saat penandatanganan. Sedangkan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah melakukan pelunasan. Penggugat akan menyerahkan sertifikat dan proses balik nama. Namun faktanya hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak juga melunasi kewajibannya. Penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi, namun tergugat tetap tidak melaksanakan pembayarannya. Penggugat mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak bisa jual kepada pihak lain. Berdasarkan kondisi tersebut, penggugat mengajukan gugatan prestasi. Simulasi tahap pertama yaitu mediasi. Pada tahap mediasi ini, klien saya sebenarnya bersedia menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, tergugat tidak memiliki itikat baik karena tidak menunjukkan kemampuan membayar maupun menawarkan skema penyelesaian yang realistis. Dengan demikian, saya selaku kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa mediasi ini gagal. Yang kedua, pembacaan posita dan petitium gugatan. Posita. Yang pertama, bahwa benar telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi pada tanggal 15 Januari 2023. Kedua, bahwa tergugat hanya membayar 300 juta rupiah dan belum melunasi yang 700 juta rupiahnya. Yang ketiga, bahwa penggugat telah melakukan somasi sebanyak 2 kali namun tidak diindahkan. Yang keempat, bahwa alasan tergugat menunggu pinjaman bank, namun tidak membatalkan kewajiban kontraktual, sebab perjanjian jual beli tanah tidak bergantung pada persetujuan bank. Yang kelima, bahwa tindakan tergugat mengakibatkan prestasi sebagaimana pasal 1234 KUHP Perdata. Yang keenam, bahwa penggugat telah dirugikan secara material dan imaterial. Pembacaan petitium. Saya sebagai kuasa hukum penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi, menghukum tergugat membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah, menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 100 juta rupiah,
menyatakan perjanjian batal atau batal demi hukum jika tergugat tetap tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Simulasi singkat tentang jawaban tergugat. Tergugat tidak sanggup melunasi karena belum keluar dana pinjaman dari bank. Tergugat meminta waktu tambahan. Pembacaan replik penggugat. Saya sebagai kuasa hukum penggugat, terhadap jawaban tergugat, penggugat menyampaikan replik. Yang pertama, bahwa alasan menunggu pencarian bank adalah urusan pribadi tergugat dan tidak menjadi bagian dari perjanjian. Yang kedua, perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 1338 KUHP Perdata. Yang ketiga, tidak ada klausul dalam perjanjian yang menyatakan ketergantungan pada bank. Yang keempat, keterlambatan 6 bulan adalah bentuk prestasi yang nyata. Yang kelima, klien kami mengalami kerugian finansial akibat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Pembacaan, pembuktian, dan pemeriksaan saksi dan bukti. Saksi penggugat. Apakah Anda mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat? Apakah benar tergugat belum membayar pelunasan sebesar 700 juta rupiah hingga lewat waktu 6 bulan? Apakah somasi telah dikirimkan? Dokumen bukti. Yang pertama, perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. Bukti kedua, bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Bukti ketiga, 2 surat somasi. Bukti keempat, bukti komunikasi melalui WhatsApp. Dan bukti kelima, bukti kerugian ekonomi. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang dokumen bukti. Yang pertama, perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. Perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 merupakan bukti utama dalam perkara ini. Dalam dokumen tersebut, tercantum kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai objek tanah seluas 1000 meter persegi, harga sebesar 1 miliar rupiah, serta mekanisme pembayaran yang dilakukan dalam 2 tahap. Dokumen ini menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan yang sah menurut pasal 1320 KUHP Perdata, sehingga hubungan hukum antara penggugat dan tergugat secara terang sudah ada. Selain itu, perjanjian ini memuat tentang kewajiban pokok tergugat, yaitu melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah dalam jangka waktu 3 bulan. Dengan demikian, perjanjian ini menjadi landasan pembuktian adanya prestasi karena tergugat ternyata tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Tentang bukti kedua, yaitu bukti pembayaran uang muka. Bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah, baik berupa bukti transfer maupun kwitansi, digunakan untuk menunjukkan bahwa tergugat telah melaksanakan sebagai kewajibannya, namun belum menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan. Bukti ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa hubungan jual beli benar-benar terjadi secara nyata dan bukan sekedar rencana. Selain itu, bukti pembayaran uang muka memperkuat bahwa penggugat telah menempati bagiannya, yaitu menerima pembayaran tahap pertama dan tetap siap menyerahkan sertifikat tanah setelah pelunasan. Bukti ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa keterlambatan pelunasan sepenuhnya terjadi atas pihak tergugat. Yang ketiga, 2 surat somasi. 2 surat somasi membuktikan bahwa penggugat telah memberikan peringatan resmi kepada tergugat untuk melunasi sisa pembayaran.
Somasi ini menjadi syarat pembuktian bahwa tergugat telah dinyatakan lalai sesuai dengan pasal 1238 KUHP Perdata. Isi kedua somasi tersebut menyatakan permintaan penggugat untuk melakukan pembayaran sesuai batas waktu, namun tidak pernah dipenuhi oleh tergugat. Hal ini memperkuat dalil bahwa keterlambatan tergugat bukan karena alasan yang dapat dibenarkan, melainkan karena kelalaiannya sendiri. Dengan adanya somasi, posisi penggugat menjadi lebih kuat secara hukum untuk menuntut ganti rugi atas prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Yang keempat, bukti komunikasi melalui WhatsApp. Bukti komunikasi WhatsApp berisi percakapan antara penggugat dan tergugat mengenai keterlambatan pembayaran. Dalam percakapan tersebut, tergugat mengakui bahwa ia belum bisa melunasi pembayaran karena pinjaman bank belum cair dan meminta waktu tambahan. Bukti penting ini menunjukkan bahwa tergugat mengakui sendiri keterlambatannya dan memberikan alasan yang tidak memiliki dasar dalam perjanjian. Selain itu, komunikasi WhatsApp menunjukkan itikat baik penggugat yang berulang kali menanyakan kelanjutan pembayaran sebelum akhirnya mengeluarkan somasi. Bukti ini mengandung argumentasi bahwa penggugat telah memberikan kesempatan secukup, namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Kesimpulan penggugat. Dengan memperhatikan fakta hukum dan alat bukti, jelas bahwa tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya sesuai perjanjiannya. Berdasarkan pasal 1253, 1244, dan 1246 KUHP Perdata, tergugat wajib mengganti kerugian akibat prestasi. Penutup. Saya sebagai kuasa hukum penggugat mengatakan bahwa meminta majelis hakim yang saya hormati, perkara ini tidak rumit. Ada perjanjian, ada kewajiban yang tidak dipenuhi, ada somasi, dan ada kerugian. Hukum perdata dengan jelas memerintahkan tergugat untuk menanggung jawab akibat dari kelalaiannya. Oleh karena itu, saya selaku kuasa hukum penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan tergugat prestasi, menghukum tergugat membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah, menjatuhkan ganti rugi kepada penggugat. Demikian simulasi sebagai kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.